Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Apresiasi Drama yang beranggotakan Dita Karisma Faryani, Imatul Hasanah, Elsa Arifianti, dan Adrian Bayu Kristianto akan mempresentasikan materi tentang praproduksi pementasan. A. Pengertian praproduksi pementasan. Praproduksi pementasan atau praproduksi drama dapat disebut juga sebagai tahap perencanaan. Praproduksi pementasan drama merupakan serangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh sutradara sebelum terjun ke lapangan. Seorang sutradara melakukan persiapan yang matang sebelum melakukan garapan. Ia akan mendapatkan hasil yang memuaskan dari hasil kerja kerasnya. Menurut beberapa pendapat, yaitu ahli winastawan, bahwa tahap praproduksi memerlukan waktu berhari-hari sampai berbulan-bulan sebelum produksi. Lingkup persiapan dimulai dari rencana produksi, diperinci dengan rencana pelaksanaan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok kerja produksi. Pada fase ini sudah dimulai dalam bentuk tim kerja untuk melakukan analisa terhadap tindakan kerja yang kemudian akan menghasilkan konsep global tentang keproduksian. Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang sutradara dalam mewujudkan transformasi dari naskah menjadi sebuah pementasan drama. Berikut ini hal yang harus dilakukan untuk memperhitungkan kekuatan yang ada. Di antaranya, yang pertama yaitu memperhitungkan kondisi. Pertama-tama, seorang sutradara harus membuat kalkulasi negatif dari medan yang dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu memilih naskah garapan. Proses awal bagi seorang sutradara ialah pijakan untuk merencanakan proses penciptaan pementasan. Dalam melakukan pilihan ini, sutradara harus bersikap realistis dalam pemilihan naskah. Dalam memilih naskah garapan ialah salah satu hal yang harus dilakukan oleh seorang kreator dalam menciptakan karya yang akan dipentaskan. Terdapat 3 unsur yang mempengaruhi suatu pemilihan naskah, yaitu unsur prestasi, unsur persyaratan teknis, dan unsur administrasi. Kemudian yang ketiga yaitu mengkaji naskah. Naskah ialah bahan pokok yang dikaji awal sebelum seorang sutradara melakukan pilihan terhadap garapan sebagai karyanya. Kemudian yang keempat yaitu membentuk versi produksi. Langkah mentransformasikan bentuk naskah ke dalam bentuk pementasan, maka sutradara harus menentukan sikap dan pilihan, yaitu yang pertama, apakah naskah dapat dimainkan seutuhnya atau ada penyuntingan? Yang kedua, yaitu apakah pemilihan gaya produksi yang dilakukan sesuai dengan kredo kesenian dari sutradara yang menanganinya. Kemudian selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan nomor 5 yaitu pembuatan floor plan. Floor plan ialah istilah untuk penyebutan panduan blocking atau peta lapangan produksi. Floor plan dilakukan sebagai petunjuk bagi perangkat dan terlen pada saat berpentas di panggung. Yang keenam yaitu penyiapan proombook. Proombook ialah naskah khusus untuk pegangan sutradara yang di dalamnya terdapat catatan-catatan teknis mengenai beberapa hal, yaitu teknis penekanan, tempo, blocking, properti yang digunakan dalam penata suara, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh yaitu proses desain, yang kedelapan pemilihan pemain. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih seorang aktor antara lain, yang pertama yaitu dapat menilai tingkat keterampilan umum yang dimiliki oleh seorang aktor. Yang kedua, dapat menilai kemampuan aktor secara khusus dalam melakukan akting. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menilai kemampuan seorang aktor dalam berperan.
B. Fungsi praproduksi pementasan atau perencanaan pementasan. Praproduksi atau perencanaan adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan ini. Perencanaan atau planning adalah proses penyusunan dan penetapan tujuan dan bagaimana menempuhnya atau proses identifikasi kemana Anda menuju dan bagaimana menempuh tujuan itu. Praproduksi atau planning adalah suatu perencanaan yang terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama, menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana melakukannya. Yang kedua, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan-pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis informasi. Yang keempat, mengembangkan alternatif-alternatif. Yang kelima, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan. Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan di mana tindakan diciptakan untuk bergerak dari keadaan saat ini ke keadaan yang diinginkan. Ini termasuk mengumpulkan informasi, menciptakan visi dan misi, mendefinisikan tujuan dan sasaran, mengembangkan strategi, memilih tindakan yang terbaik, merancang dan mengembangkan rencana untuk melaksanakan tindakan. Rencana yang telah disusun akan memiliki nilai jika dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya adalah poin C, yaitu tahapan praproduksi. Tahap praproduksi mencakup beberapa proses, yaitu yang pertama, kajian literatur. Kajian literatur mencakup semua proses mendalami teori sastra dan teater yang akan menjadi dasar dalam mengembangkan teknik permainan teater di atas panggung. Yang kedua yaitu olah naskah. Sebelum mementaskan drama, penting untuk mengetahui dramaturgi pementasan. Dramaturgi adalah alur atau pembabakan dalam naskah. Untuk mendapatkan dramaturgi sebagai alur untuk memandu keseluruhan pementasan drama, olah naskah sangat diperlukan dalam tahap praproduksi, sebab olah naskah adalah dasar bagi pembuatan konsep pemanggungan. Yang ketiga yaitu manajemen pementasan. Manajemen terdiri dari perencanaan, eksekusi, dan evaluasi. Dalam konteks pementasan, proses terdiri dari perencanaan, eksekusi, dan evaluasi pementasan terjadi setelah konsep pemanggungan dibuat. Manajemen pementasan terdiri dari sutradara, aktor, kru panggung, kru artistik, kru pemusik, kru dokumentasi, dan kru publikasi. Yang keempat yaitu pelatihan olah tubuh. Pelatihan olah tubuh dilakukan untuk melatih tubuh agar peka terhadap respon karakter yang ada di dalam naskah. Yang kelima, yaitu pelatihan olah vokal. Pelatihan olah vokal dilakukan sebelum produksi dengan melibatkan dosen. Pelatihan vokal dilakukan dengan sangat serius agar terbentuk vokal yang prima. Yang keenam, yaitu pelatihan olah sukma. Pelatihan olah sukma dilakukan ketika olah tubuh dan olah vokal telah terbentuk. Yang ketujuh yaitu publikasi praproduksi. Tahap praproduksi dilakukan melalui sejumlah proses yaitu publikasi online dan offline berupa dokumentasi video dan foto pementasan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 8 tentang praproduksi pementasan. Saya mewakili kelompok 8 memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.